few moments later. 5 kelompok klasifikasi data. Sumber data. 1. Data internal adalah data yang diperoleh dari dalam organisasi atau sistem yang diteliti. Contohnya, data karyawan dan data mengenai kepuasan pelanggan. 2. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari sumber luar organisasi. Contohnya, data kependudukan, data pasar. Cara memperolehnya. 1. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber penggunaan data. Contohnya, wawancara. 2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan di masa lalu oleh orang lain tetapi dibuat tersedia untuk digunakan orang lain. Contohnya, laporan keuangan perusahaan. Waktu pengumpulan. 1. Data cross-seksional adalah jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek penelitian. Contohnya, tingkat kepintaran murid. 2. Data tim series adalah data yang dikumpulkan secara berurutan dalam interval waktu tertentu. Contohnya, data cuaca harian, per jam, atau mingguan. Jenis data. 1. Data nominal adalah data yang hanya berfungsi untuk memberi label tanpa urutan atau peringkat tertentu. Contohnya, jenis kelamin. 2. Data ordinal adalah data yang memiliki urutan atau peringkat tertentu tetapi jarak antara kategori tidak selalu sama. Contohnya, tingkat kepuasan. 3. Data interval adalah data yang memiliki urutan dan jarak yang sama antara nilai, tetapi tidak memiliki titik nol yang absolut. Contohnya, suhu dalam skala Celsius. 4. Data rasio adalah data yang memiliki urutan, jarak yang sama antar nilai, dan titik nol yang absolut. Contohnya, tinggi badan, berat badan. 5. Data diskrit adalah data yang hanya mengambil nilai tertentu dan tidak dapat dibagi menjadi nilai di antara nilai-nilai tersebut. Contohnya, jumlah anak dan jumlah mobil. 6. Data kontinu adalah data yang dapat mengambil nilai di antara nilai-nilai tertentu. Contohnya, tinggi badan, berat badan, dan suhu. Sifat data. 1. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka dan lebih bersifat deskriptif. Contohnya, wawancara dan observasi. Data kualitatif ini dibagi menjadi 2 subkategori, yaitu data nominal dan data ordinal. 2. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat diukur atau dihitung. Contohnya, tinggi badan dan berat badan. Data kuantitatif ini juga dibagi menjadi 2 subkategori, yaitu data diskrit dan data kontinu. Kesimpulannya adalah klasifikasi data terdiri dari berbagai kategori yang membantu dalam pengelompokan dan analisis data sesuai dengan sumber, cara memperoleh, waktu pengumpulan, jenis, dan sifatnya. Dengan memahami klasifikasi ini, data dapat diorganisir secara sistematis sehingga mempermudah proses analisis dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan akurat.